kita perkenalan dulu nih. Namaku Afan Nur Sidik. Biasa dipanggil Afan, Fandi, Apan, Pan, Fandi, di dan sebagainya. Asalkan kalian manggil jangan yang aneh-aneh aja. Saya lahir dari Brebes tanggal 16 Mei tahun 2005. Saya sekarang tinggal di Bandung selama 17 tahun setengah. Itu kan kamu lahir 16 Mei 2005 ya, Pan? Kenapa cuma 3 tahun setengah, bukannya 18 tahun? Jadi gini ceritanya ya, ini ceritanya tuh nyambung ke fun fact yang pertama. Fun fact pertama, berasal dari Jawa Tengah tetapi tidak bisa bahasa Jawa. Ini tuh aku numpang lahir doang di Jawa. Kalau tidak salah, nggak sampai 1 bulan gitu. Jadi aku tuh baru lahir langsung dibawa oleh kedua orang tua aku ke Cirebon. Nah, di Cirebon ini setengah tahun. Selama setengah tahun ini orang tuaku, ayahku ya kerja di sana di Cirebon. Lalu pindah ke Bandung. Di Bandung itu pertama tuh aku tuh tinggal di Ujung Berung. Di Ujung Berung selama setahun. Setelah Ujung Berung, aku pindah lagi ke Buah Batu. Di Buah Batu tuh kalau tidak salah sampai umur 3. Sampai umur 3 pindah ke daerah Cimahi. Di Cimahi itu dari umur 4 tahun sampai sekarang. Nah, sekarang udah pindah ke Bogor. Hehe. Lalu yang kedua itu merupakan seorang anak tunggal. Hmm, jadi anak tunggal enak atau nggak sih, Pan? Ada enak, ada enggak. Sesuai pengalaman aku ya, kalau jadi anak tunggal itu, kalau kata orang, paradigma orang tuh pasti anak tunggal pasti dimanjain, pasti gini gini gini. Iya emang, gini itu emang. Cuman ya jadi anak tunggal itu ada enak ada enggaknya. Enaknya tuh kan pasti kita tuh selalu dikasih apapun permintaan kita pasti selalu dikabulkan gitu, walaupun finansial kedua orang tua kita sudah tidak memungkinkan juga pasti dikabuli baik saat ini ataupun di masa yang mendatang. Lalu yang gak enaknya itu cuman jadi satu-satunya harapan kedua orang tua dikarenakan tidak ada penerus setelah diriku ini. Jadi kalau misalkan aku gagal, otomatis masa depan aku hancur, masa depan orang tua aku juga, ya gitu. Lalu poin ketiga, memainkan gadget selama di kendaraan umum seperti mobil tidak mengalami yang namanya pusing, mual dan sebagainya. Ini berdasarkan kisah nyata juga ya. Jadi kalau aku lagi main HP di mobil, suka ada yang nanya, Pan, kamu nggak pusing liatin HP gitu? Aku jawab, enggak kok, enggak pusing. Sampai saudara temen bingung kenapa nggak pusing gitu, padahal mereka tuh kalau misalkan pegang gadget terus main pasti pusing. Tapi kadang-kadang juga mengalami pusing ya, mengalami pusing ini itu biasanya kalau posisi mobilnya lagi di jalan di sekitaran bukit yang itu meliut-liut gitu kayak ular lah. Nah itu pusing. Tapi kalau misalkan jalannya lurus, kalau jalannya lurus ini itu nggak pusing. Lalu yang poin keempat, Indomie rebus dan teh manis hangat adalah obat sakit. Real pisan ini mah, asli. Jadi ceritanya tuh, aku kan dulu pulang sekolah, aduh pusing. Sampai rumah niatnya mau tidur doang. Tapi coba bikin Indomie rebus, teh manis hangat. Awalnya mau ditawarin sama obat sama ibu aku nih. Cuman aku nolak aja, nggak usah. Ini aja Indomie rebus sama teh manis hangat. Terus tidur. Setelah tidur, besoknya langsung sembuh. Slide selanjutnya adalah timeline pendidikan. Jadi ada 4 timeline nih. Timeline pertama tahun 2011, kedua 2017, ketiga 2020, dan yang keempat 2023 saat ini. Yang pertamanya 2011 ya. 2011, saya tuh lulus dari TK Alfala. Di TK Alfala ini saya menempuh waktu selama 2 tahun, yaitu tahun pertama di TKA dan tahun kedua di TKB. Lalu pada tahun 2017 saya lulus dari MIA Sakinah. Di MIA Sakinah ini bisa dibilang saya lumayan aktif dikarenakan saya pernah mencoba beberapa eskul. Ya terakhir kali itu seingat saya ya, saya itu ikut eskul Science Club, bahasa, musik pernah nggak ya, atau lupa. Pramuka pernah, Taika. Nah, 4 ini yang pernah menghasilkan prestasi itu bahasa dan Science Club. Science Club tuh kalau tidak salah sewaktu kelas 5 atau 4 SD gitu pernah meraih peringkat 2 pada proyek lomba roket air antar SD se-Kabupaten Bandung Barat. Lalu pada eskul bahasa ini saya pernah menjadi perwakilan pidato bahasa Arab saat acara Paturai Tinang atau perpisahan.
Lalu dari segi akademisnya bisa dibilang semasa SD itu tahun demi tahun saya meningkat. Seingat saya nih, kelas 1 tuh kalau tidak salah ranking itu masih di bawah 20. Tetapi kelas 2 maksud saya kelas 2 mulai naik ke ranking 12. Pas kelas 3 ranking 5 nih. Kelas 3 ranking 5, kelas 4 ranking 4, kelas 5 ranking 3, dan kelas 6 ranking 2. Lalu di ranking paralelnya pun saya masuk ranking 3 besar. Selanjutnya pada tahun 2020 saya lulus dari MT Sasakina. Nah, di tahun ini terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Jadi saat itu saya dan teman-teman saya dan juga angkatan COVID ini tidak benar-benar tidak bisa menikmati yang namanya perpisahan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Padahal waktu itu sudah persiapan kayak gladi bersih gitu-gitulah. Nah, saya juga masih keinget tuh waktu Hamin satu. Ini kan mau ujian madrasah nih UM fikih. Udah dikasih kisi-kisi tuh kisi-kisi, udah nulis jawabannya, terus baca-baca lagi. Malam-malam tuh jam 8 malam ada pemberitahuan, besok libur 2 minggu. Dari libur 2 minggu menjadi 2 tahun. Karena COVID ini, jadi suatu perpisahan yang datang tuh hanyalah perwakilannya saja, yaitu perwakilan yang masuk ranking paralel dan perwakilan angkatan. Lalu selama di MTS ini, saya bisa dibilang masih cukup aktif. Dikarenakan saya mengikuti beberapa ekskul seperti panahan, terus berenang, terus TIK, terus pers. Pers tuh media massa kayak yang suka apa namanya, eh, yang suka mading gitu tuh, mading. Nah, suka nempelin pemberitahuan di mading kayak gitu. Selanjutnya saya juga ikut pramuka, ikut science club juga, melanjutkan dari yang SD, dan ikut ekskul matematika club. Nah, karena ikut matematika club ini, saya menjadi perwakilan dari lomba KSM kompetisi sains madrasah pada tahun 2019 di bulan Juli sebelum awal masuk kelas 9. Nah, di sini saya berhasil mendapatkan peringkat juara harapan kedua. Selanjutnya adalah tahun 2023. Tahun 2023 tahun ini adalah tahun saya lulus dari SMA Negeri 2 Cimahi. Nah, di tahun ini masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19 nih. Pandemi COVID-19 berlangsung dari tahun 2020 sampai 2022. Nah, di tahun pertama ini di tahun pertama SMA, saya harus bisa beradaptasi dengan kultur shock dari SMA dan kultur shock selama COVID. Ini tuh benar-benar susah gitu. Sampai saya juga yang awalnya dulu sama saya SMP selalu ranking 1 selama 3 tahun dan paralel ranking 2 seangkatan. Di SMA saya menurun. Kalau tidak salah nurunnya itu dari 1 ke masih 10 besar sih, masih 10 besar ranking 8 gitu. Nah, itu satu di tahun pertama kelas 10. Di tahun kedua dibagi sesi nih. Semasa dibagi sesi, sedikit demi sedikit mulai bisa mengejar materi dibandingkan waktu kelas 10. Tapi kadang-kadang ya goyah ya, jadi kadang naik, kadang turun. Selain itu, di SMA saya mulai off dari yang namanya eskul dan organisasi. Karena saya itu hanya fokus belajar seperti murid pada umumnya ya. Kan kalau di kuliah pulang. Kalau sekolah pulang sepuh. Nah, dulu tujuan aku tuh hanya ingin masuk kuliah di PTN Impian. PTN Impian kamu apa, Van? um, aku tuh dulu nggak kepikiran masuk IPB University. Dulu tuh mikirnya kalau nggak ITB, Unpad, UPI itu ada pengen, cuman orang tua nolak, nggak boleh, nggak tahu kenapa alasannya. Orang tua tuh maunya ke PKN STAN, Politeknik Keuangan Negeri STAN gitu. Nah, jadi akhirnya aku belajar tuh ngejar PKN STAN. Tapi suatu semester 6, ganti semester 6 nih, muncul nih eligible, di eligible sampai 3 kali lager diubah. Yang pertama, aku tuh termasuk ke 50 besar. Perbatasan 50 besar. Lalu lager kedua naik tuh ke 44. Dari 44 ke 40 ke 41.
Nah udah 50/1 nih, lihat skornya, wow, lumayan lah. Terus coba cek yang peringkat atas aku nih. Dicek nih, ada 2 orang, satu dari IPA, satu dari IPS. Dari IPA yang mau masuk akuntansi ada 1 orang. Dia tuh kalau tidak salah peringkat 20-an, 20 besar. Sementara dari IPS, dia ranking 2. Skor IPA sama IPS ini yang di atas aku nih, beda tipis. Bedanya kalau yang IPA make prestasinya berupa OSN fisika, tapi kalau yang IPS itu nggak pakai apa-apa karena kan mungkin sesuai prodi juga. Jadi siapa tahu ya kan, karena sesuai prodi jadi chance-nya lebih besar, kesempatannya lebih besar gitu. Nah sementara aku bingung nih mau masuk kemana ya, karena prodinya yang diinginkan sama. Akhirnya coba cari-cari dan ketemu nih IPB University. Itu tuh kalau tidak salah hamil beberapa jam baru disubmit, dan besoknya sempat dengar kabar yang katanya IPB itu pernah ngeblokir siswa dari kota Cimahi. Itu tuh dari kata teman aku sampai tahun kemarin tuh kalau nggak salah. Nah itu sempat overthinking juga aku, kenapa, waduh gimana ya, apa ngandelin pilihan kedua aja. Nah sementara itu aku nggak belajar persiapan SNBT gitu. Nah langsung berdoa berdoa, ya Allah semoga keterima. Bener-bener itu selama 1 bulan berdoa jalur langit lah. Terus dah tanggal 28 nih, 28 dibuka. Itu tuh kalau nggak salah minggu-minggunya lagi ujian sekolah, hari ketiga ujian sekolah di GO, di GO nih, di GO disuruh pada buka nih, pada buka hasil ini apa namanya, SNBP. Banyaknya merah. Saya kan panik nih, waduh gimana ya hasil aku nih, punya aku. Tapi ada juga yang biru, itu pun dikit. 2 orang buka biru di tempat les, 1 orang bukanya di rumahnya. Nah akhirnya aku mutusin buat buka di rumah setelah sholat asar. Nah setelah sholat asar nih langsung buka, pasti nggak pakai kacamata nih, agak buram ini, terus kayak baru bangun tidur lah ya, ngantuk banget gitu, habis belajar juga. Nah lihat bacanya selamat, Anda dinyatakan lulus. Ini asli saya benar-benar nangis terharu, ya Allah. Nah karena terharu ini, besoknya ke sekolah teman-teman pada kaget ke aku, wah serius Pan keterima di IPB, padahal sebelumnya nggak ada yang lolos loh. Itu pada kaget semua loh, padahal kan seingat aku tuh yang lolos di IPB cuma 3 orang doang, itu pun jalur SNBT bukan jalur undangan SNBP. Nah kemudian ini slide selanjutnya adalah beberapa momen kenangan. Di kanan atas adalah waktu mau foto, apa namanya, bentar. Kalau nggak salah tuh, oh, foto buat kenang-kenangan, foto di apa sih, buku-buku gitu, buku. Pokoknya buku besar yang isinya foto-foto, aku lupa namanya apa. Lalu yang tengah atas nih foto sewaktu mau studi tour bulan Januari. Itu tuh studi tournya ke Jogja bersama teman-teman kelas. Kangen banget cuy. Lalu yang ini foto bersama Walas. Ini tuh buat ya sama juga buat foto di buku. Tapi ini foto versi kelas fullnya. Nah ini Walas aku yang bagian tengah. Beliau ini baru saja meninggal. Lalu yang kiri bawah ini tuh foto sewaktu Agustusan, 17 Agustus. Ini tuh kalau nggak salah abis olahraga juga ya, abis lomba olahraga gitu. Dan sempat ada apa namanya, lomba kayak cosplay gitu. Nah aku tuh kebagian di cosplay itu, jadi apa ya, nggak tahu, lupa. Selanjutnya tengah bawah ini foto bersama guru fisika sewaktu hari guru. Kala itu guru fisika kami bernama Pak Sony merupakan guru terbaik pisan selama 1 tahun ini dibandingkan 2 tahun kemarin. Pokoknya guru fisika bersama Sony itu benar-benar seru lah. Nilai bagus, gurunya baik, kita juga ngerti gitu, kayak guru idaman lah. Lalu selanjutnya ini adalah foto persiapan PJBL, Project Based Learning. Jadi ini tuh H-1 pameran. Nah kita tuh beres-beres nih dari pagi sampai sore, siapin peralatan, desain, ngedekor gini lah, sampai jam 5 mau diusir satpam, sampai ditraktir di toa. Itu ruangan berapa, tolong secepatnya keluar.
Lalu selanjutnya adalah keterampilan atau hobi bersama prestasinya. Nah, ini ada berapa ya yang sudah aku bilang tadi. Kalau dari keterampilan saya itu berbahasa. Berbahasa prestasinya pidato bahasa Arab di acara kelulusan SD Paturaitinen. Apa sih sebenarnya ya? Lalu keterampilan kedua bidang sains. Di bidang sains ini prestasi saya itu ada dua. Nah, yang pertama peringkat dua proyek lomba roket air antar SD se-Kabupaten Bandung Barat. Itu sewaktu tahun 2015, 2014 atau 2 tahun itulah. Lalu yang kedua adalah juara harapan kedua kompetisi sains madrasah se-Kabupaten Bandung Barat. Ya. Lalu yang ketiga adalah lukis. Nah, ini nih yang sama sekali tidak terduga. Jadi ceritanya tuh sewaktu TK ada lomba melukis. Aku tuh gak ada bakat juga ya ngelukis. Terus pokoknya ada disuruh gambar apa, melukis apa bebas. Waktu seingatku dulu ngelukis kupu-kupu, kupu-kupu besar. Terus diwarnain pakai gradasi. Dulu aku tuh nggak ngerti apa itu gradasi, kalau gradasi gimana. Pokoknya warna merah, biru, kuning, hijau dicampurin. Tapi dikasih garis gitu, dia kayak gradasi kayak langit gitu. Di hari itu juga ada pengumuman sama anda dinyatakan juara satu. Itu satu TK. Aku tuh kayak seneng weh gitu seneng. Nah, selanjutnya ini adalah galeri-galeri dari profesi saya ya. Yang kiri atas tuh sewaktu SD, itu yang lomba roket air. Yang kanan itu lomba KSM juara harapan 2 sewaktu SMP. Nah, kalau yang kiri bawah ini tuh sempat ada acara kayak camp gitu, camp acara kemah. Kita tuh kayak terjun ke masyarakat bantu-bantu. Nah, saya tuh kebagian menjadi duta karakter, jadi itu tokoh apa namanya, tokoh itulah pokoknya jadi duta karakter, kalian tau lah apa artinya. Nah, yang kanan bawah ini tuh suatu wisudawan Tafis waktu SD kalau nggak salah. Aku tuh menjadi wisudawan terbaik juga karena menjadi angkatan kedua yang berhasil lolos menjadi wisudawan terbaik. Selanjutnya adalah pesan. Jadi ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan terhadap presentasi kali ini, yaitu ketika diberikan sebuah amanat, yang mana amanat itu adalah suatu hal atau wadah untuk mengembangkan diri, maka terima saja, jangan menolaknya. Tidak apa-apa jika kita tidak bisa, tidak apa-apa jika kita gagal, karena manusia itu berawal dari kegagalan menjadi keberhasilan, dari awal tidak mampu menjadi mampu. Jangan takut untuk gagal. Kita mulai saja dahulu dan taklukkan rasa kegagalan ini karena waktu demi waktu sifat kegagalan ini akan menghilang dalam proses yang kita jalani. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Nur Sidik, izin undur diri.